Nah, anak saya itu yang nomor 2 itu keluar dari balkon dan bergantung di balkon. Saya tidak tahu berapa lama sampai kami menemukan dia. Dan itu adalah suatu peristiwa yang sangat membekas di hati saya. Karena di saat itu saya mulai mengerti bahwa anak saya itu sangat berharga buat saya. Anak-anak saya berharga sekali buat saya. Hai teman-teman, kali ini kita akan bincang-bincang dengan special guest, Dr. Debbie Mamahit, lulus dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tahun 2002. Beliau juga menjalani training di Emergency Medicine Department di National University Hospital Singapore. Dr. Debbie punya special interest untuk autism. Beliau belajar banyak dan mengikuti banyak course, di antaranya adalah Functional Medicine dari Bridgeport University, Connecticut, Amerika. Pada tahun 2010, beliau menjalani training dengan Autism Research Institute di California, Amerika Serikat. Dr. Debbie juga mendapatkan fellowship di Nutritional and Environmental Medicine dari Shukya Training and Research Institute di India. Mulai tahun 2014 sampai sekarang, beliau juga sering kali diundang untuk jadi keynote speaker untuk konferensi di bidang autism. Beliau adalah founder dan director dari Brainworks, yang adalah center dari Functional Health and Healing di Singapura. It is my honor to have Dr. Debbie Mamahit bersama kita pada kesempatan kali ini. Kedua anak mengalami autism, dan sekarang kamu menjadi expert dalam bidang autism. That is really amazing. Dan aku ingin Dr. Debbie menjelaskan atau bercerita tentang pengalamannya, bagaimana kamu overcome your adversity to make it an opportunity. Oke, silahkan. Terima kasih Dr. Tony atas kesempatannya untuk hadir di sini. Saya dan suami adalah sama-sama dokter. Kami punya 4 anak. Kami menemukan bahwa anak yang pertama dan anak yang kedua mengalami autisme spectrum disorder sewaktu anak yang pertama itu usianya 2,5 tahun, yang anak yang kedua itu usianya 1 tahun 3 bulan. Jadi anak-anak ini sewaktu mereka lahir dan sewaktu mereka berkembang, mereka bisa bermain, bisa melihat kami, bisa mengerti itu saya itu siapa. Mereka mengerti kalau misalnya saya masuk ke ruangan, itu mereka bisa ketawa, mereka bisa lari ke tempat saya. Tapi sewaktu mereka berusia 2,5 tahun dan 1 tahun 3 bulan itu, kemampuan mereka untuk bisa mengetahui mengenai kami dan kemampuan mereka berbicara, kemampuan mereka berkomunikasi menurun dan lama-lama menghilang. Apalagi anak saya yang 2,5 tahun, saat itu dia sebenarnya sudah sangat cerewet ya. Dia udah bisa bicara, udah bisa bertanya macam-macam, dan tiba-tiba anak itu kehilangan semua kosakatanya. Itu adalah apa yang kami alami dan kami sangat-sangat terpukul karena itu adalah sesuatu yang tidak kami sangka sama sekali. Karena mereka saat itu mengalami infeksi virus. Dan setelah infeksi virus tersebut, mereka dalam kondisi sangat lemah dan mengalami berbagai immunological event, dan karena itu mereka semakin lama semakin menurun. Jadi dalam periode mungkin kami mengetahui dalam periode 3 bulan pelan-pelan menurun sampai tidak ada sama sekali. Jadi ada perubahan yang signifikan di dalam keluarga, di dalam kehidupan anak, kehidupan rumah tangga. Yang aku ingin tanyakan adalah bagaimana perasaanmu? Karena banyak orang tua yang mengalami ini juga punya perasaan yang sama mungkin. Jadi supaya mereka bisa identify perasaan yang kamu rasakan waktu hal ini terjadi. Kami tuh punya harapan yang besar dengan anak-anak ini. Bahkan kami berdua sering bergurau, ini anak berdua ini pasti jadi dokter. Jadi kami berdua tuh sangat sebenarnya punya impian, punya cita-cita anak-anak kami akan mungkin jadi dokter juga. Dan setelah kami mengetahui apa yang mereka alami dan kami berdua terhenyak
seperti mimpi-mimpi kami itu direnggut secara paksa. Dan ada rasa hancur, seperti dunia kami itu sudah sama sekali tidak ada harapan. Jadi ada keputusasaan, karena kami juga mengetahui di sisi kedokteran tidak banyak hal yang bisa membantu jika anak-anak ini mengalami hal seperti autisme. Jadi ini sangat devastating for both of you. Sekarang kan situasinya sudah berubah. Bagaimana kalian berdua itu bisa merubah situasi yang menurutku negatif menjadi sesuatu yang sangat positif, dan bahkan kalian bisa menolong orang-orang yang punya masalah yang sama. Bagaimana kalian bisa merubah situasi yang tidak baik ini menjadi situasi yang lebih baik, menjadi opportunity, menjadi berkat bagi orang lain. Ini adalah suatu proses, ini tidak terjadi dalam satu waktu. Jadi sebelum mereka didiagnosis secara formal, kami sudah memulai terapi yang tersedia, seperti occupational therapy, speech therapy, behavioral therapy sudah dilakukan, dan dalam waktu 1,5 tahun melakukan ini, kami tidak melihat perkembangan atau perbaikan dari anak-anak kami. Di saat itu kami benar-benar dalam keadaan sangat putus asa. Walaupun kami dokter, kami tidak diperlengkapi untuk menjadi orang-orang tua dari anak-anak yang berkebutuhan khusus. Jadi kami sangat tidak tahu apa yang harus dilakukan. Jadi saat itu saya mulai melihat apa yang dilakukan di luar negeri, di mana saja, apa yang terjadi. Jadi saya mulai ikut konferensi, dan hanya ikut konferensi saja saya tidak belajar banyak. Saya tuh ingin tahu lebih. Saya mulai melakukan studi banding dan langsung mengikuti dokter-dokter yang merawat anak-anak ini di berbagai juru dunia. Dan semua apa yang saya alami ini saya terapkan ke anak-anak saya. Tapi ini bukan satu-satunya, karena sekitar tahun 2014, jadi kami itu tinggal di lantai 8. Dan di lantai 8 itu ada jeruji yang kami taruh di balkon. Nah, anak saya itu yang nomor 2 itu keluar dari balkon dan bergantung di balkon. Saya tidak tahu berapa lama sampai kami menemukan dia. Dan itu adalah suatu peristiwa yang sangat membekas di hati saya. Karena di saat itu saya mulai mengerti bahwa anak saya itu sangat berharga buat saya. Walaupun saat itu dia tidak tahu siapa saya, dia tidak punya kata-kata, dia tidak tidur sama sekali, dan kami harus saya juga tidak tidur karena dia, dan begitu banyak kendala. I don't care. Yang penting yang di dalam hati saya adalah dia hidup. That he is mine, he is alive, he is still with me. Itu adalah perubahan yang paling mendasar yang terjadi. Dan saya mulai mengerti bahwa saya tidak harus khawatir. Tak peduli dia tidak jadi dokter, nggak peduli dia nggak bisa ke sekolah, nggak peduli dia mungkin bahkan nggak punya apa-apa. Tapi yang paling penting adalah he is alive. I still have him. Saya mulai menikmati mereka, mulai bermain, mulai ikut apa yang mereka lakukan tanpa ekspektasi apapun juga. Karena menurut saya, waktu kita punya ekspektasi, kita akan punya kekecewaan. Dan itulah yang menjadi rahasia kenapa anak-anak saya itu bisa, yang nomor 1 sekarang sudah sembuh total, yang nomor 2 sekarang dalam perjalanan menuju kesembuhan. Jadi kalau aku bisa summarize, very overwhelming problem. Banyak yang negatif, dan negativity ini overwhelm them. Tapi kita harus bisa lihat yang positif dan enjoy the positive that you have. Benar nggak? Itu kan yang membantu anak-anaknya supaya lebih cepat sembuh. Betul sekali. Saat anak-anak itu stres atau merasa
dilihat secara negatif atau tidak diterima apa adanya, tingkat stres mereka itu bertambah. Di saat kita itu tidak melihat mereka sebagai kurang atau mereka itu sebagai beban, itu kita sendiri sebagai orang tua, stres kita tuh turun. Dan kalau kita berhadapan dengan mereka tanpa bawa kita punya stres sendiri, mereka itu akan merasakan damai, dan di saat itu stres juga mereka tuh berturun. Banyak sekali kasus orang tuanya pengen anaknya sembuh tapi tambah membuat anaknya stres. Kalau orang terkena autism itu otaknya itu is on fire gitu, betul nggak? Ya, betul. Terus Dokter Debbie belajar tentang nutrisi yang bisa put off the fire. Maybe you can share about nutrisi yang bisa put off the fire untuk anak-anak yang menderita autism spectrum disorder. Jadi sebenarnya banyak sekali yang kalau kita sudah ngomong nutrisi, kita bisa rekaman sampai besok. Yang paling penting, nah makanan-makanan ini terutama yang nomor 1 itu adalah gluten. Gluten itu adalah gandum. Gandum itu bisa didapatkan di pizza, di roti, di pasta, di mie. Biasanya anak-anak itu biasanya sukanya justru makanan seperti ini karena makanan ini tuh gampang didapat dan enak. Yang kedua itu adalah susu dan semua turunannya, karena mereka mengandung kasein. Nah, kasein ini sama-sama dengan gluten itu adalah top 2 yang bisa menyebabkan inflamasi di otak dan juga bisa menyebabkan banyak masalah yang lain. Kedua saat ini bisa berubah menjadi kasiomorfin dan gluteomorfin. Kasiomorfin dan gluteomorfin ini seperti yang di nama mereka ada morfinnya. Morfin adalah sesuatu zat yang bisa menyebabkan anak ini seperti high gitu. Jadi selama kita menurunkan kedua jenis makanan ini, ke high mereka, status di mana mereka tuh tidak bisa begitu mengerti tentang keadaan sekitarnya dan juga inflamasinya akan berturun. Lain kali kita buat satu sesi untuk nutrisi aja, yang very practical, yang bisa dilakukan oleh orang-orang tua yang anaknya terkena autism. Jadi sekarang nutrisi ini sudah dipraktekkan ke anaknya Dr. Debbie dan sudah melihat mereka secara positif, mengurangi stres, dan akhirnya anak yang nomor 1 sudah sembuh dan yang nomor 2 dalam proses penyembuhan. Setelah intervensi-intervensi ini dilakukan, berapa lama Dr. Debbie bisa melihat hasilnya? Jadi dari anak-anak ini yang kita harus lakukan adalah melihat dari riwayat sewaktu ibunya hamil, dari waktu riwayat mereka dilahirkan, dari riwayat mereka masih kecil sampai saat-saat mereka datang ke saya, itu apa yang terjadi. Saya juga melakukan berbagai tes untuk melihat seberapa banyak inflamasi yang dialami, dan setelah ini saya tuh bisa memprediksi. Nah, anak-anak yang inflamasinya lebih sedikit dibandingkan yang lain itu biasanya melihat perbaikan lebih cepat. Untuk penyembuhan itu juga sangat relatif tergantung dengan kondisi anak. Apakah sembuh itu? Apakah hanya keluar dari diagnosis? Apakah mereka sukses? Kita tidak tahu. Jadi yang saya lihat secara gamblang, misalnya seorang anak 24 tahun datang ke saya, mengalami autisme, bisa ngomong tapi tidak bisa independently go to toilet, jadi masih pakai diaper, usia 24 tahun. Jadi kebayang nggak, orang tuanya itu sampai usianya segitu masih bantuin dia pergi untuk masalah toilet. Anak ini dengan terapi nutrisi saja dalam 6 bulan bisa tidak pakai diaper lagi. Tubuh itu tidak sama, tingkat keparahan masing-masing anak itu sangat berbeda. Jadi tidak ada clear cut how long. Pengertianku sebelumnya kan
kalau orang terkena autism itu nggak bisa sembuh, tapi bisa diperbaiki sehingga simptomnya menjadi milder. Ya, tapi menurut Dr. Debbie kan pengalaman pribadi anaknya yang pertama sudah sembuh. Yang aku ingin tanyakan, apakah terapi nutrisi ini adalah mainstream yang digunakan oleh dokter-dokter untuk menangani anak yang terkena autism? Sayang sekali belum mainstream. Jadi ini bukan sesuatu yang diterima secara luas. Jadi mungkin kalau misalnya Bapak Ibu Saudara pergi ke dokter, mungkin mereka juga tidak akan menyarankan hal-hal ini karena ini tidak mainstream. Dan apa yang saya lakukan ini di Singapura ini dilihat sebagai alternatif karena bukan mainstream. Oke, banyak orang tua yang anaknya terkena autism itu putus asa dan give up, nggak tahu bagaimana cara menghandle mereka. Ya, tapi dari percakapan kita masih ada pengharapan ya, masih ada hope. Yang membedakan orang yang berhasil dan orang yang kalah itu mungkin bukan masalah yang dihadapi, karena mungkin menghadapi masalah yang sama. Banyak orang tua yang anaknya terkena autism tapi bisa overcome very well seperti Dr. Debbie. Banyak orang tua yang anaknya terkena autism keluarganya tambah hancur, ya betul ya. Ya, jadi bukan masalahnya, tetapi bagaimana cara kita memandang masalah itu. Kadang-kadang masalah ini bisa menjadi opportunity. Take home message hari ini adalah kita harus lihat segala sesuatu dari sudut pandang yang positif, merubah pola cara makan. Ini bisa membantu proses penyembuhan dengan lebih cepat. Ya, jadi perubahan cara berpikir, perubahan cara kita berperilaku di depan anak itu sangat luar biasa. So, ini pedoman saya, sewaktu orang tua berubah, anak akan ikut berubah. Kalau ada orang tua atau siapa saja yang ingin berkonsultasi atau minta bantuan Dr. Debbie untuk masalah autism, bagaimana? Bisa menghubungi atau bisa kontak? Saya ada website yaitu www.brainworksingapore.org dan juga ini ada QR code yang bisa di-scan untuk langsung ke website saya. Saya juga bisa dihubungi lewat IG Dr._Debbie_Mamahit dan juga Facebook saya. Semuanya ada hubungan langsung dengan klinik. Saya juga melakukan Zoom consultation. Jadi kalau ada orang yang tidak berdomisili di Singapura, misalnya di Indonesia atau di mana saja, bisa melakukan konsultasi lewat Zoom ya. 1-2 patah kata terakhir take home message dari Dr. Debbie sebelum kita akhiri. Silakan. Keluarga yang bahagia itu akan menghasilkan anak yang bahagia. Anak yang bahagia akan mendapatkan perubahan yang lebih cepat dibandingkan anak yang stres. Keluarga yang bahagia akan menghasilkan anak yang bahagia. Terima kasih banyak Dr. Debbie atas kesempatan pada pagi hari ini. Sharingnya sangat insightful. Ini akan membantu banyak orang. Masih ada pengharapan bagi mereka yang tidak ada harapan. Terima kasih banyak dan semoga informasi ini berguna bagi kalian semuanya. Dan sampai jumpa di sesi berikutnya. Bye-bye.